Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunu Allaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yutba'ul mu'minu 'alal khilali kulliha illa al-khiyanata wal kadhiban. Amma ba'du, fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini Allah memberikan kenikmatan dan rahmat kepada kita Subhanahu wa taala, terutama salah satu bentuk rahmat Allah adalah dengan diturunkannya hujan. Tadi sore lumayan hujan, kalau di tempat saya cukup besar. Mudah-mudahan di sini juga hujannya baik ya. Dan Allah mengatakan dalam surat ke-42 ayat 28 bahwa hujan itu cara Allah menebarkan rahmatnya. Sekali lagi Allah mengatakan dalam surat ke-42 ayat ke-28 bahwa ketika turun hujan itu salah satu cara Allah menebarkan rahmatnya kepada makhluk yang ada di bumi ini. Wa huwa alladzi yunazzilu al-ghaitsa min ba'di ma qanatu wa yanshuru rahmatah. Dialah Allah yang telah menurunkan hujan setelah kalian berputus asa, dan Allah hendak menebarkan rahmatnya. Wa huwa al-waliyyul hamid. Sungguh Dia Allah Maha tinggi lagi Maha terpuji. Dari ayat ini jamaahullah ya, para ulama melarang kita untuk menolak hujan ya. Atau kalimat-kalimat yang seolah-olah tidak menginginkan hujan ya. Seperti kalimat mudah-mudahan jangan hujan ya. Ini kalimat yang tidak disukai oleh Allah Pak. Apalagi sampai kita mencela hujan, Pak, sampai mencela hujan ya. Jadi ya kita mengatakan jangan hujan deh ya. Nah itu kalimat itu adalah kalimat yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, Pak. Kenapa demikian? Karena kata para ulama, ketika kita mengucapkan kalimat seperti itu sama dengan seolah-olah kita menolak rahmat Allah Subhanahu wa taala, Pak ya. Sementara kita ini sangat butuh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam hadis, Pak, di dalam hadis ya, Rasulullah SAW itu selalu mengekspresikan kegembiraan dengan hujan, Pak. Rasulullah itu selalu mengekspresikan kegembiraan dengan hujan. Salah satunya adalah kata Aisyah, Nabi itu kalau melihat hujan maka beliau langsung berdoa sebagai bentuk kebahagiaan ya, Allahumma sayyiban nafi'an ya. Semoga ya Allah, semoga hujan ini memberikan manfaat kepada kami ya. Bahkan dalam riwayat yang lain, Pak, ya, dan riwayat yang lain ya, riwayat Abu Daud ya, Nabi mengatakan bahwa tanda benarnya keimanan seseorang ya, tanda benarnya keimanan seseorang adalah ketika mereka turun hujan, mereka memuji Allah Subhanahu wa taala. Yang mungkin ini pujian saat turun hujan ini belum terlalu populer, Pak ya. Padahal ini hadis sahih, Pak ya. Kalau kita membaca doa Allahumma sayyiban nafi'an itu sudah lumrah, sudah sering kita mendengar, Pak ya. Tapi ada hadis yang lain, Pak, ketika kita melihat hujan turun, Pak, itu dianjurkan kita memuji Allah ya, dan ini sebagai tanda keimanan yang benar ya. Kalimat pujiannya adalah mutirna bifadlillahi wa rahmatihi ya. Sekali lagi, Pak, kalimat pujian yang kita ucapkan ketika turun hujan adalah mutirna bifadlillahi wa rahmatihi ya. Mutirna artinya kami diberi hujan, bifadlillahi karena karunia dari Allah, wa rahmatihi dan karena rahmat Allah Subhanahu wa taala.
Kata Nabi, orang-orang yang mengucapkan lafaz ini ketika turun hujan itu pertanda benar iman. Ya, itu pertanda benar iman. Nah, saya itu jamaah Allah ya, tidak pantas bagi orang-orang beriman ketika Allah menurunkan hujan kita tidak gembira ya. Ketika apalagi sampai kita menolak hujan ya. Dalam hadis yang lain, bagaimana kalau misalkan pada saat ini kita sendiri pribadi tidak membutuhkan hujan, Pak ya. Kita sendiri tidak membutuhkan hujan ya. Makanya ketika kita tidak membutuhkan hujan, tapi sementara tanda-tanda hujan akan datang, maka ada doa yang diajarkan Rasulullah SAW, Allahumma hawalaina wala alaina. Ya, mungkin Bapak lagi ada acara di rumah Pak ya, lagi potong kurban misalkan, kayak potong kurban, cuaca mendung nih, kayaknya mau hujan Pak ya. Sementara kita berharap tidak turun hujan dulu Pak ya. Ya, tapi ketika kita berharap tidak turun hujan di tempat kita juga dilarang untuk menolak hujan Pak. Maka doa yang diajarkan Nabi adalah Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, turunkan hujan di sekitar kami saja, jangan di tempat kami. Jadi artinya Pak, kita tetap tidak menolak hujan ya, tapi berharap hujannya tidak di tempat kita ya, di tempat kita ya. Allahumma hawalaina wala alaina. Termasuk juga Pak ketika hujannya terlalu lebat sehingga kita melihat akan ada dampak buruk yang terjadi disebabkan karena hujan. Ya mungkin banjir Pak ya, dengan banjir itu juga dibaca dari itu Pak, Allahumma hawalaina wala alaina ya. Ya kalau lupa bahasa Arabnya bahasa saja Pak, ya Allah turunkan hujan di sekitar kami ya Allah, jangan di tempat kami ya. Artinya kita tidak menolak hujan, tetap aja kita tidak berharap hujan itu turun Pak ya, turun. Bahkan hujan yang turun itu Pak, salah satu balasan Allah kepada orang-orang yang banyak bertobat. Orang-orang yang banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya salah satu bentuk balasannya adalah diturunkan hujan yang lebat Pak ya. Hujan yang lebat ya. Ya, wa ya qaumi astaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yursilis samaa 'alaikum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimun. Misalkan dalam surat ke-11 ayat ke-52 ya, surat Hud ya. Ya, kata Nabi Hud, wahai kaumku, perbanyaklah kalian beristighfar dan bertobat, niscaya Allah akan menurunkan hujan yang lebat kepada kalian. Jadi hujan ini adalah bagian dari tanda balasan Allah kepada orang-orang yang memperbanyak istighfar dan tobat. Makanya Rasulullah SAW mengatakan di antara tanda akan segera keluarnya Dajjal Pak ya, akan menyebarkan fitnah dan merusak iman orang-orang beriman ya. Itu di antara tanda-tanda Dajjal akan segera keluar adalah, kata Nabi, di tahun pertama Allah tahan sepertiga hujan, di tahun kedua Allah tahan setengah hujan, dan di tahun ketiga sama sekali tidak ada hujan. Ketika sama sekali tidak ada hujan di tahun ketiga itu, maka disitulah Dajjal akan turun Pak ya. Akan turun, kemudian Dajjal menawarkan berbagai macam kebaikan-kebaikan duniawi yang bersifat dusta Pak ya. Ditawarkan karena manusia saat itu Pak sudah mulai acaklik ya, karena 1 tahun full tidak ada hujan, sehingga Dajjal keluar, maka dia akan menawarkan berbagai macam kesenangan dunia yang fana, yang menipu. Nah, jamaah kelas sekali lagi Pak ya, jadi ketika turun hujan bagi orang-orang beriman seharusnya untuk menunjukkan tanda-tanda kegembiraan, tanda-tanda kegembiraan. Itu tanda iman yang baiknya. Walaupun jamaah Allah ya, Nabi mengatakan dalam hadis riwayat Ahmad ya, jangankan orang biasa ya, orang beriman saja itu pasti memiliki sifat buruk ya. Ya, contoh misalkan ada kalanya mungkin kita ekspresi kita tidak senang ketika turun hujan Pak, itu manusiawi Pak ya, tapi harus segera dilawan ya, harus segera dikendalikan ya. Sebagus apapun iman seseorang, kata Nabi Pak ya, dalam hadis riwayat Ahmad, sebagus apapun iman seseorang itu pasti dia memiliki sifat buruk ya. Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha ya. Demi jiwa yang telah sempurna diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jiwa atau manusia itu yang telah sempurna Allah ciptakan, kami ilhamkan kepadanya, kami berikan kepada manusia itu al-fujur ya, potensi buruk, wa taqwa, dan potensi takwa ya. Jadi tidak ada manusia yang tidak punya sifat buruk, bahkan sekalipun dia orang bertakwa ya. Orang bertakwa saja dia tetap punya sifat
sifat buruk ya. Dalam hadis riwayat Ahmad, Nabi mengatakan, yutba'ul mu'min 'alal khilali kulliha illa al-khiyanata wal kadhiba. Yutba, telah distempel, telah dicap bahwa setiap orang beriman tidak pernah lepas dari sifat buruk. Ya, kata Nabi, 'alal khilali kulliha. Setiap orang beriman itu sudah distempel, sudah dicap pasti memiliki sifat buruk. Jadi dalam peribahasa Arab itu, Pak ya, dalam peribahasa itu di kalangan santri terkenal tuh peribahasanya, peribahasa ini. Man talaba akhin bila aibin baqiya bila akhin. Ya. Siapa yang mencari kawan tanpa punya sifat buruk, maka selamanya dia tidak akan pernah punya kawan. Ini dalam peribahasa Arab, Pak. Jadi setiap kita punya teman, sesoleh apapun dia, pasti dia punya sifat buruk, Pak ya. Ya kalau peribahasa medsos Pak ya, kalau peribahasa medsos itu ya segemuk-gemuknya ikan pasti punya tulang ya, dan sekurus-kurusnya ikan pasti punya daging. Nah kira-kira gitu ya. Sebaik-baiknya orang pasti punya sifat buruk, dan seburuk-buruknya orang pasti masih punya sifat baik ya. Jadi kata Rasulullah, Pak, setiap orang beriman pun sudah stempel, sudah divonis pasti memiliki sifat buruk, Pak ya. Kecuali kata Nabi, illa khiyanata wal kadhiba. Kecuali dua sifat buruk yang tidak mungkin ada pada orang beriman. Jadi kalau dia ngaku beriman, tapi satu di antara dua sifat buruk ini masih ada pada dirinya, dia tidak disebut orang beriman. Dia disebut orang fasik atau orang munafik. Apa dua sifat buruk yang tidak mungkin ada pada orang beriman? Kalau yang lainnya selain yang dua sangat mungkin, ya sangat mungkin. Tapi yang dua ini tidak mungkin, kata Nabi. Yang pertama, dua sifat buruk yang tidak mungkin ada pada orang beriman adalah al-khiyanah, khianat, ya, berkhianat. Ya. Yang kedua, wal kadhiba, dan berdusta. Ya. Sekali lagi Nabi mengatakan, yutba'ul mu'min 'alal khilali kulliha illa al-khiyanata wal kadhiba. Hadis riwayat Ahmad dari Abu Umamah Al-Bahili. Ya, kata Nabi, setiap orang beriman setelah distempel pasti memiliki sifat buruk, tidak lepas dari sifat buruk kecuali khianat dan dusta. Jadi berkhianat dan dusta adalah dua sifat yang tidak mungkin ada pada orang beriman. Tapi selebihnya mungkin saja ya. Ada orang yang dermawan misalkan Pak ya, ada orang yang sangat dermawan, ahli ibadah, rajin ke masjid, tapi misalkan baperan, gampang kesinggung misalkan Pak ya. Itu kan sifat buruknya Pak ya. Ada dia tegar, nggak baperan misalkan, tapi orangnya agak lelet misalkan Pak. Jadi ada saja. Dan manusia itu tidak ada satupun manusia yang tidak punya sifat buruknya. Makanya pasangan suami istri pun ya, saya sering mengingatkan ya kepada pasangan calon suami istri itu, selalu saya ingatkan bahwa orang yang kita jadikan pasangan hidup kita itu pasti dia punya sifat buruk ya. Yang harus kita persiapkan adalah bukan sekedar dia punya kebaikan ya, tapi juga yang harus kita persiapkan mental kita adalah pasangan kita itu pasti punya sifat buruk ya. Makanya Allah pesankan ya, bentuk cara mengelola rumah tangga yang harmonis ya, supaya rumah tangga kita tidak rusak ya Pak ya, dengan sifat buruk yang ada pada pasangan kita. Allah berikan pesan, Allah berikan cara ya dalam surat keempat ayat 19 ya. Fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alullahu fihi khairan katsiran, kata Allah ya, surat 4 ayat 19 ujung ayat itu Pak ya. Kata Allah, jika kamu tidak menyukai sesuatu dari pasangan, maka bersabarlah, kata Allah. Karena di balik keburukan yang kamu tidak sukai dari pasanganmu, Allah menciptakan pada dirinya kebaikan-kebaikan yang banyak. Ya, jadi ayat ini menjelaskan maksudnya supaya rumah tangga kita harmonis adalah jangan suka fokus kepada keburukan pasangan kita, Pak. Jangan suka fokus pada keburukan pasangan kita. Apalagi keburukan pasangan kita kemudian kita bandingkan dengan orang lain, Pak ya. Kan suka ada istilah rumput tetangga lebih hijau daripada rumput sendiri, Pak ya. Kalau kita samperin rumput tetangga, itu kan memang rumputnya rumput plastik, Pak ya. Rumput plastik ya, apa rumput sintesis ya. Kalau rumput kita rumput asli. Artinya orang itu baik rumput itu hijau itu karena kan palsu, Pak ya. Palsu ya. Belum tentu juga dia mau menerima keberadaan kita. Makanya katakan, jika kamu tidak menyukai sesuatu dari pasanganmu, maka bersabarlah, karena di balik itu Allah pun memberikan sifat-sifat yang baik-baik pada dirinya. Fokuslah kepada kebaikan-kebaikan. Inilah makna syukur, Pak ya. Salah satu makna syukur itu adalah tidak fokus kepada sisi-sisi keburukan ya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan ya,
penyebab banyaknya wanita masuk neraka itu karena ya tidak bersyukur kepada suaminya ya. Apa yang dimaksud tidak bersyukur kepada suaminya? Nabi menjelaskan Pak ya. Nabi menjelaskan yang dimaksud wanita yang tidak bersyukur kepada suami itu adalah, kata Nabi, setahun suaminya berbuat baik kepada istrinya, tapi begitu sekali saja suaminya berbuat salah, maka kebaikan yang setahun itu jadi hilang. Ya, jadi hilang Pak ya. Itu istrinya tidak bersyukur ya. Hanya karena suaminya mungkin sekali aja nggak mau antar ke pasar misalnya Pak ya, langsung muncul kalimat memvonis ya, memang si papamu udah nggak cinta lagi ya. Kata-kata itu kan kalimat memvonis Pak, seolah-olah kebaikan selama setahun menjadi hilang Pak ya. Termasuk juga kita Pak ya, Pak. Tapi Pak ya, tapi di dalam Al-Quran Pak disebutkan, kalau kita punya kebaikan kepada pasangan kita Pak ya, pasangan kita juga punya kebaikan pada diri kita ya. Setan juga tidak ingin ya kebaikan itu pahalanya langgeng. Ya, bapak berbuat baik kepada istri ya, terus satu waktu istri membuat kita kecewa atau sebaliknya istri berbuat baik kepada kita ya, tapi satu waktu istri mengecewakan kita Pak. Setan mengambil peluang itu Pak ya. Setan itu mengambil peluang dari keburukan yang ada pada pasangan kita Pak. Ya, apa peluang yang diambil oleh setan Pak untuk menghancurkan kebaikan sudah kita lakukan Pak? Setan ingin memprovokasi kita dengan namanya dosa, namanya al-mannan. Ya, dosa al-mannan. Al-mannan itu artinya mengungkit-ungkit kebaikan kita pada orang lain. Ya, mengungkit-ungkit kebaikan kita pada orang lain. Ya, Allah jelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 264 ya. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian merusak pahala sedekahmu ya. Kemudian para ulama mengatakan bukannya sedekah, janganlah kamu merusak segala pahala kebaikanmu dengan bil manni wal adha, dengan menyebut-nyebutnya, mengungkit-ungkitnya. Mengungkit-ungkitnya ya. Jadi jawaban Allah, ternyata setan tidak ingin Pak amal kebaikan yang sudah kita lakukan dan berpahala di mata Allah Pak, itu setan tidak ingin Pak, itu pahalanya permanen sampai surga. Setan ingin menghancurkan pahala itu supaya sebelum kita meninggal dunia. Nah, salah satunya adalah dimunculkan namanya dosa al-mannan Pak, mengungkit-ungkit Pak ya, mengungkit-ungkit kebaikan kita kepada orang lain Pak ya. Biasanya nih sifat mengungkit-ungkit ini lebih mudah muncul kalau kita sedang kecewa Pak ya. Kalau kita sedang kecewa kepada orang yang pernah kita pernah berbuat baik kepadanya Pak ya, ke istri Pak ya. Jangan pernah diungkit-ungkit Pak ya. Kebaikan yang sudah kita lakukan istri jangan pernah diungkit-ungkit ya. Sekali istri komplain sama kita ya, gara-gara misalkan kita melakukan keburukan yang tidak disukai istri Pak, kemudian dia komplain sama kita Pak, kemudian kita bangkitkan, kita ungkit-ungkit kebaikan kita ya. Sekali saja saya berbuat salah ya, kamu ingat gak dulu saya begini begitu, disebutkan semuanya kebaikan kita Pak istri Pak, itu namanya mannan Pak ya. Itu namanya mannan. Dan ini bisa jadi pahala kebaikan kita menjadi habis Pak ya. Digambarkan dalam Al-Baqarah tadi Pak 264 ya, bahwa mannan itu bahayanya seperti kata Allah, diilustrasikan oleh Allah seperti batu licin, di atasnya ada debu lalu tertimpa hujan lebat Pak ya. Seperti batu licin, di atasnya ada debu lalu tertimpa hujan lebat Pak ya. Ini namanya mannan ya. Apalagi Pak ya, apalagi kebaikannya yang sudah dilakukan ditagih kembali Pak ya, gara-gara kecewa ya. Saya kemarin Pak lihat di medsos tuh ya, di daerah satu provinsi lah Pak ya, ada tim sukses caleg Pak ya, yang calegnya nggak menang Pak, itu marah-marah Pak ke rumah konstituennya Pak ya, itu menagih kembali serangan fajar ya. Pak ya. Nah, serangan fajar diambil lagi gara-gara dia nggak menang Pak ya, gara-gara dia nggak menang itu marah-marah khususnya meminta kembali serangan fajar yang sudah dilakukan ya. Ini ya itu lebih berbahaya lagi Pak, itu lebih berbahaya lagi Pak. Jadi sekali lagi jamaah Allah ya, jadi kata Nabi ya bahwa orang yang beriman itu tidak mungkin memiliki sifat khianat dan dusta Pak ya, khianat dan dusta ya. Apa yang dimaksud dengan khianat Pak ya? Para ulama mengatakan ya, khianat itu secara arti adalah kebalikan dari amanah ya. Jadi khianat itu adalah kebalikan dari amanah. Suami yang khianat berarti kebalikannya suami yang amanah ya. Begitu pula istri yang khianat kebalikannya istri yang amanah. Pemimpin yang amanah kebalikannya pemimpin yang berkhianat ya. Nah, amanah itu adalah apa ya? Yang disebut dengan amanah ya, para ulama menyebutkannya. Di sini misalkan
eh, ya misalkan disebutkan bahwa eh, para ulama mengatakan bahwa amanah itu artinya adalah kewajiban yang kita sanggupi untuk ditunaikan. Jadi amanah itu artinya, ya kata para ulama, adalah kewajiban yang kita sanggupi untuk kita tunaikan. Ya. Jadi kalau misalkan kita diberikan satu urusan, Pak, ya, diserahkan satu urusan, lalu kita siap menjalankannya, ya insya Allah saya jalankan urusan ini. Nah, ini ketika kita menyanggupinya, itu berarti sudah menjadi amanah buat kita, ya. Tapi kalau kita tidak menyanggupinya, berarti bukan amanah, ya. Seperti pejabat yang disumpah demi Allah, ya, pakai Quran, ya, tunggalnya, demi Allah saya akan menjalankan tugas ini dengan sebaik-baiknya. Dia menyanggupi, Pak. Dia menyanggupi. Ini berarti bagian dari menunjukkan bahwa kita sudah menyanggupi urusan yang dibebankan kepada kita. Itu namanya amanah. Kalau kita tidak sanggup, Pak, itu maka tidak perlu, ya. Tidak perlu, ya. Contoh misalkan di dalam Al-Quran, Pak, Zainab binti Al-Jahsy, ya, itu dia datang kepada Rasulullah SAW, Pak. Dia ingin menyerahkan amanah, nggak sanggup dia menjalankannya, ya, yaitu ketika Zainab binti Al-Jahsy dijodohkan oleh Rasulullah kepada anak angkatnya Zaid bin Harithah. Awalnya Zainab menolak, Pak, karena dia tidak mencintai. Awalnya menolak, ya. Kemudian turunlah ayat, ya, surat Al-Ahzab 33-36, wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahum khiyarah. Kata Allah, tidak pantas bagi laki-laki yang beriman, perempuan yang beriman, apabila Allah telah menetapkan satu urusan, dia ingin mencari pilihan lain dari urusan yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Ini Zainab binti Al-Jahsy, Pak, merasa bahwa ini adalah ayat teguran buat dirinya. Ya, karena dia menolak keputusan Rasulullah SAW untuk dinikahkan dengan Zaid bin Harithah. Nah, kemudian besoknya, Pak, Zainab datang kepada Rasulullah SAW untuk dinikahkan dengan Zaid, ya, karena dia takut dengan ancaman ayat tadi. Seorang mukmin laki-laki perempuan tidak boleh menolak atau mencari pilihan lain dari keputusan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Rasul telah menetapkan Zainab untuk dinikahkan pada Zaid, tapi Zainab menolak awalnya, Pak. Turun ayat ini, maka dia merasa ini adalah teguran buat dirinya. Akhirnya dia meminta untuk dinikahkan dengan Zainab, walaupun di hatinya tidak ada rasa cinta, Pak, ya. Tapi belum sampai setahun pernikahannya, Zainab tidak bisa menjalankan amanah sebagai istri. Ya tidak bisa, Pak, ya. Jadi dia memang karena nggak ada rasa cinta sama sekali, sehingga dia tidak bisa menjalankan amanah itu. Dia takut sekali dia istri yang berkhianat. Maka datang kepada Rasulullah SAW, dia mengadukan bahwa dia tidak bisa melayani Zaid dengan baik, ya, karena sama sekali tidak ada rasa cinta, Pak, ya. Maka ini, Pak, ini menjadi pelajaran buat kita, Pak, ya. Ya, jangan nikahkan anak kita dengan orang yang tidak disukainya, Pak, ya. Walaupun dia soleh, Pak, ya. Takutnya jangan pernah berpikir yang penting mah soleh, nanti mah cinta mah menyusul, Pak, ya. Mending kalau cinta, Pak, kalau mati sebel, gimana, ya. Jadi bukan zamannya Siti Nurbayah, Pak, ya. Sekarang zamannya Siti apa, Pak, ya? Siti Nurbayah, ya. Jadi akhirnya turun ayat kepada Rasulullah SAW untuk menjelaskan kepada Zaid bahwa Zaid disuruh menceraikan Zainab, ya. Carikanlah Zainab. Akhirnya Zaid, Pak, dengan berdasarkan wahyu, Pak, itu menceraikan Zainab, Pak, karena Zainab ngadu sama Rasulullah, dia tidak bisa menjalankan amanah sebagai istri, Pak, ya. Nah, ketika dikembalikan amanah itu karena tidak sanggup, Pak, maka itu sudah tidak lagi menjadi amanah, ya. Yang sering sekali, Pak, ini amanah itu kadang-kadang kita sepelekan, Pak. Kalau ada orang titip salam, Pak, ya, titip salam, ya. Ya. Saya ketemu dengan Bapak, saya akan nanti salam ya sama Pak Fulan, ya, Pak Fulan. Siap, ya, insyaallah sampaikan. Nah, kalau sengaja kita tidak sampaikan, Pak, itu namanya khianat, Pak. Itu namanya khianat, ya. Itu namanya khianat, ya. Kenapa? Kan sudah disanggupi, ya, sudah disanggupi. Kalau tahu tidak sanggup, bilang aja, nggak usah ya, nggak usah ya. Ya, saya orangnya suka lupa, saya ya. Kalau misalkan memang terlupa apa-apa, Pak, ya. Ini khawatir, Pak, dengan sengaja tidak sampaikan. Apalagi kalau ada orang suka titip salam, salamnya buat keluarga, aduh nggak usah ya, keluarga saya banyak, ya, keluarga saya banyak. Apa yang harus menyampaikan itu? Gimana cara menyampaikannya? Jadi udah titip salam sama istri, boleh kalau sama istri, insyaallah sampaikan, ya. Walaupun zaman kuliah yang tidak adab, ya,
seorang laki-laki nitip salam buat perempuan, itu tidak beradab Pak ya. Kebayang misalkan Ustaz Ahmad ketemu saya, Ustaz Rofi nitip salam buat istri, kan gimana perasaan saya Pak ya? Jadi janganlah Pak ya. Atau misalkan saya ketemu bapak-bapak kemudian titip salam buat istri bapak-bapak, itu kan juga tidak beradab ya. Tidak beradab ya. Ini zaman kalau jadi itu kadang-kadang jangan sepele Pak ya, jangan sepele, cuma sekedar titip salam Pak ya, titip salam. Padahal menitip salam itu Pak bagian dari sunnah Pak ya, bagian dari sunnah ya. Titip salam buat si fulan, itu kan kita sedang menunjukkan bahwa kita mencintai si fulan karena Allah. Jadi sebulan karena Allah ya. Jadi sebulan karena Allah ya. Contoh misalkan Pak Doni ini ya, sudah ikut DKM tadi ya. Ketemu dengan ustadz yang udah lama gak kesini ya, udah lama gak kesini ya. Ketemu Pak Doni misalkan di Mekah ya. Pak Doni ya, gimana kalau bapak cerita ya? Titip salahnya buat jamaah al-falah ya. Itu harus sampaikan tuh Pak, harus sampaikan tuh Pak. Kalau disanggupi, ya insya Allah saya sampaikan, harus sampaikan tuh Pak ya. Apa? Pakai pengumuman kita gimana caranya terserah lah ya. Terserah caranya kita harus sampaikan. Kan itu amanah, karena disanggupi ya, disanggupi ya. Jadi amanah itu adalah kewajiban yang kita sanggup ditunaikannya. Maka di dalam Al-Quran Pak ya, dalam surat 33 Al-Ahzab ayat 72 Allah katakan inna aradna al-amanata 'ala samawati wal ardh wa jibala fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna al-insan wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Kata Allah, amanah syariat Islam ini Pak, perintah dan larangan yang tertera di dalam Al-Quran ini Pak, itu pertama oleh Allah Pak ditawarkan kepada langit, tapi langit menolak. Ditawarkan kepada bumi, bumi pun menolak. Ditawarkan kepada gunung, gunung pun menolak. Begitu ditawarkan kepada manusia, makhluk yang lemah, menerima. Ya, menerima Pak. Jadi kita ini hebat Pak ya. Bumi, langit aja yang makhluk Allah yang kuat Pak, yang besar, itu nggak sanggup memikul amanah syariat Islam ini Pak. Begitu ditawarkan kepada manusia, menerima. Tapi apa kata Allah? Innahu kana zaluman jahula. Tapi kadang-kadang manusia itu berkhianat, ya, tidak menjalankan amanah itu. Maka orang-orang yang tidak menjalankan amanah zaluman jahula, dia orang yang paling zalim dan dia orang yang paling bodoh. Ya, orang yang paling zalim dan paling bodoh. Makanya para ulama mengatakan ada namanya khianat kepada Allah, khianat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi seorang muslim yang tidak mengerjakan sholat Pak, itu adalah muslim yang berkhianat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Seorang muslim yang sudah wajib membayar zakat kemudian dia tidak bayar zakat, itu adalah muslim yang berkhianat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Begitu pula berkhianat pada Rasulullah SAW. Ini jamaah yang Allah, jadi hati-hati dengan amanah ini Pak ya. Kalau tidak sanggup jangan jangan ditunaikan. Nah berarti jamaah Allah ya, berdasarkan tadi Pak ya, para ulama menyebut Pak ada bentuk-bentuk yang akan namanya khianat Pak ya. Ada bentuk-bentuk pengkhianatan ya. Yang pertama, bentuk berkhianat itu adalah dengan sengaja tidak menunaikan amanah. Itu yang pertama, yang paling lumrah di masyarakat kita Pak. Definisinya yang paling lumrah. Dengan sengaja tidak menjalankan amanah. Ya, tadi kan sampai tadi amanah itu adalah kewajiban yang sudah disanggupi ya. Nah dia dengan sengaja tidak menjalankan amanah itu Pak, itu khianat yang paling tinggi di situ. Ya, ini khianat yang paling tinggi ya. Ini zaman Allah ya, ini nanti di ayat itu harus dibaca besar. Dan khianat itu kan salah satu ciri orang munafik ya. Salah satu ciri orang munafik ya. Jadi kalau ada orang yang meninggal dunia dalam keadaan berkhianat Pak, kalau Allah tidak ampunkan dosanya itu tidak masuk surga ya, tidak masuk surga ya. Di dalam hadis riwayat Bukhari Pak, ada seorang laki-laki namanya Kirkiro Pak ya. Ada seorang laki-laki namanya Kirkiro ya. Kirkiro ini disebutkan dalam hadis itu adalah sakolin Nabi. Sakolin Nabi itu artinya kira-kira asisten pribadi Nabi di bidang logistik lah ya. Jadi ada dulu seorang laki-laki ini mantan budak Pak ya. Kemudian berdekatan, kemudian dia mengabdi hidupnya kepada Rasulullah SAW menjadi sakolin Nabi ya. Jadi kalau Nabi musafir itu Pak, beliau yang menyiapkan perbekalan, menjaga dan membawanya. Namanya Kirkiro. Ini luar biasa Pak, ini pengabdian yang sangat baik kepada Rasulullah SAW Pak, berkhidmat kepada Rasulullah SAW. Tapi yang menarik adalah ya, kata Rasulullah dalam hadis Bukhari itu, ketika Kirkiro meninggal dunia, Nabi mengatakan gua finnar, dia masuk neraka. Ya. Jadi Kirkiro ketika meninggal dunia dia masuk neraka. Ya. Kemudian sahabat ingin membuktikan perkataan Nabi, apa yang menjadikan Kirkiro masuk neraka Pak ya. Kata Nabi, cek aja rumahnya. Cek aja rumahnya. Ternyata Pak begitu dicek ya, didapati habatan qadghallah. Dalam bahasa dikatakan Pak, dia mendapat di rumah itu ada mantel
mungkin mantelnya nggak mahal Pak ya, mungkin sekitar ya kalau sekarang jas hujan yang kresek 10.000 itu Pak ya, kira-kira ya 10.000 Pak. Itu yang dia ambil ketika Kirkiroh diberi amanah sama Nabi untuk menjaga harta rampasan perang, harta ghanimah. Jadi suatu hari ketika selesai berperang, Nabi itu mengurus yang mati syahid, mengurus yang luka-luka, itu harta rampasan perang belum dibagikan sama Nabi, dititipkan kepada Kirkiroh karena dia percaya selama ini kan dia yang menjaga harta Nabi, gak tahu musafir Pak ya. Kira-kira jagalah harta rampasan perang ini sebelum kami bagi. Kira-kira menyanggupi Pak. Tapi ternyata ketika kira-kira menjaga harta rampasan perang itu Pak, dia tertarik dengan satu ghanimah namanya habatan, mantel. Mungkin Pak ya, ini walaupun harus kita dijelaskan, mungkin Pak berpikir ini mah barang sepele lah ya, ini barang yang tidak terlalu berharga, dia ambil Pak ya. Dan itu diambil tidak izin kepada Nabi, dan dia ambil sebelum dibagikan harta rampasan perang. Kalau saja pada saat pembagian harta rampasan perang itu Kirkiroh minta itu pada Nabi jatahnya, mungkin dikasih sama Nabi ya. Rasulullah, aku pengen mandat itu buat aku deh. Mungkin saya boleh Pak ya, karena dibolehkan. Karena Kirkiroh pun ikut jihad, jadi dia punya hak untuk mendapatkan harta rampasan perang. Tapi ternyata Kirkiroh nggak bilang sama Nabi Pak, sampai dia meninggal dunia. Kata Rasulullah, finat itulah yang menjadikan dia dimasukkan ke dalam neraka Pak. Subhanallah Pak, setelah Kirkiroh sahabat Nabi yang dekat dengan Nabi Pak, itu diancam neraka oleh Rasulullah SAW gara-gara satu kesalahan, yaitu dia berkhianat Pak, berkhianat kepada Rasulullah SAW. Ini yang pertama zaman dulu, ini namanya khianat. Itu yang pertama adalah dia dengan sengaja tidak menunaikan amanah, ya, dengan sengaja tidak menunaikan amanah ya. Seorang suami Pak yang dengan sengaja tidak memberikan nafkah lahir batin kepada istrinya, itu suami yang berkhianat ya. Jadi berkhianat itu bukan hanya sekedar selingkuh Pak ya. Nah, dia istri yang berkhianat langsung dia soalnya selingkuh. Bukan itu Pak. Dia tidak selingkuh, tapi dia nggak mau cari nafkah buat anak istrinya ya. Nah, itu pun bagian dari berkhianat Pak, bagian dari berkhianat. Yang kedua jamarullah ya, yang dimaksud dengan khianat itu adalah menyia-nyiakan amanah. Kalau tadi Pak tidak menjalankan amanah, itu khianat. Yang kedua, khianat itu bentuknya ya adalah menyia-nyiakan amanah ya. Ini menurut Imam Al-Munawi ya, menurut Imam Al-Munawi ya berkata bahwa salah satu bentuk amanah khianat itu adalah menyia-nyiakan amanah ya. Kata Nabi ya, idza dhiyatil amanatu fantadhiris sa'a. Apabila amanah disia-siakan, maka tunggulah kehancurannya. Kemudian ada sahabat bertanya, kaifa idha'uha? Wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan menyia-nyiakan amanah? Yang dimaksud menyia-nyiakan amanah, kata Nabi, idza ussidal amru ila ghairi ahli fantadhiris sa'a. Apabila kita menyerahkan satu urusan bukan kepada ahlinya, tunggulah kehancurannya. Nah, Imam Al-Munawi tadi mengatakan Pak, menyerahkan satu urusan bukan kepada ahlinya itu bagian dari berkhianat ya. Dan dia jika dia tidak mampu tapi menerimanya, dia tidak punya kapasitas untuk menjalankan amanah itu, tapi dia terima Pak, itu pun bagian dari khianat. Nah, kan ada pertanyaan Pak, boleh nggak meminta jabatan Pak? Ya, boleh nggak atau tidak meminta jabatan? Ya. Hadis mengatakan ya, apabila ada orang yang datang kepada meminta jabatan, jangan dikasih ya, jangan dikasih Pak, jangan dikasih. Tapi di dalam Al-Quran Pak ya, itu Nabi Yusuf minta jabatan Pak ya. Ya, kata Nabi Yusuf, ij'alni khazainul ardh inni hafizun alim. Kata Nabi Yusuf, jadikan aku bendaharawan negara. Apa ini hafiz dan alim? Di hadis Nabi melarang menyerahkan jabatan kepada yang meminta. Tapi di Al-Quran Nabi Yusuf meminta jabatan dan tidak dikoreksi oleh Allah, tidak ditegur oleh Allah. Semua Nabi dan Rasul Pak, jika melakukan kesalahan apapun, sekecil apapun kesalahan dilakukan seorang Nabi dan Rasul Pak, itu pasti Allah tegur dalam Al-Quran, pasti Allah tegur. Tapi ketika Nabi Yusuf meminta jabatan, tidak ditegur oleh Allah, karena dia Bapak ya, tidak dibolehkan Pak ya. Nah, dalam ayat ini Pak ya, boleh meminta jabatan dan kita boleh memberikan jabatan kepada orang yang memang layak. Dalam bahasa benar ya Pak, syaratnya adalah hafizun alimun. Hafiz itu artinya pandai menjaga amanah, alimun lagi berpengetahuan ya. Kira-kira bahasa kerennya Pak, boleh menyerahkan jabatan kepada orang yang punya integritas dan kapasitas ya. Kepada orang yang punya integritas dan kapasitas Pak. Integritas itu punya moralitas yang bagus, punya akhlak ya. Kalau kemarin kan ramai etika itu Pak ya. Ya, jadi kepada orang yang beretika, pada orang yang berakhlak baik.
Yang kedua kepada orang yang profesional, ya memang dia punya kapasitas ya. Di luar itu jangan Pak ya. Di luar itu jangan ya. Ustadz, ada orang yang punya integritas, akhlaknya bagus, tetapi juga dia profesional, tapi minta jabatan. Jangan juga diberikan Pak kalau kita melihat tanda-tanda cinta dunia ada pada dia. Ya, tanda cinta ini ada pada dia ya. Maka zaman ya, jangan pernah kita serahkan satu urusan apapun kepada orang-orang yang menurut mayoritas banyak orang Pak, dia tidak punya integritas dan tidak punya kapasitas. Nah ini yang kedua, zaman yang khianat itu adalah bentuknya adalah menyerahkan amanah, menyerahkan urusan kepada bukan kepada ahlinya Pak ya, bukan kepada ahlinya ya. Makanya waktu pemilihan kemarin Pak, kita lihat siapa yang punya integritas kapasitas itu yang kita pilih. Baik Pak, yang terakhir Pak, yang bentuk khianat itu menurut Imam Al-Qurtubi Pak, bentuk khianat itu yang ketiga adalah berlaku curang atau menyembunyikan sesuatu. Berlaku curang Pak ya. Rasulullah SAW Pak pernah di depan rumahnya ada dua laki-laki yang ribut Pak. Ya, dua laki-laki yang ribut, gaduh Pak. Saling meninggikan suara. Ya. Sampai akhirnya Rasulullah SAW keluar rumah, bertanya, ada apa ini, kata Rasulullah, kenapa kalian ribut? Mereka bilang berdua, Pak, kami ini adalah bersaudara yang sedang memperebutkan harta warisan. Ya, masing-masing mengklaim itu miliknya. Ya. Tapi keduanya, kata mereka, kami tidak punya saksi, wahai Rasulullah. Maka kami datang ke rumahmu ini, ya, sebelum mereka ketuk pintu, Nabi keburu keluar, Pak, karena mereka ribut terus. Ya. Maka kami datang ke rumahmu ini minta keputusan hukum. Tapi kami nggak punya saksi. Dua-duanya mengklaim bahwa itu adalah miliknya, haknya. Apa kata Rasulullah SAW Pak ya? Ini yang beri ucapan Rasulullah Pak ya. Kata Rasulullah, inna ma'ana basyarun. Sesungguhnya aku ini, kata Nabi, manusia biasa. Siapa di antara kalian yang paling pandai bicaranya? Siapa di antara kalian yang paling pandai menyampaikan argumentasi? Kalau sekarang mungkin paling pandai membuat strategi kira-kira ya. Ya, siapa di antara kalian yang paling pandai berargumentasi, paling pandai berbicara di depanku, mungkin saja aku menangkan dia, kata Nabi. Mungkin saja aku menangkan dia, karena dua-duanya nggak ada saksi Pak. Kemudian kata Nabi, mungkin saja aku akan memberikan keputusan. Siapa di antara kalian yang paling logis menyampaikan argumentasinya, paling pandai ngomongnya lah kira-kira. Ya, paling pandai bikin strateginya. Tapi apa kata sebuah kalimat berikutnya Pak? Ini kata yang menarik Pak. Tapi jika itu bukan haknya, maka sesungguhnya aku telah memberikan api neraka kepadanya. Nah, jika itu bukan haknya, berarti aku, kata Nabi, telah memberikan api neraka kepadanya Pak. Ini Pak, begitu mendengar hadis ini Pak, keduanya langsung menangis. Langsung menangis Pak, ketakutan. Kalau orang sekarang pelaku curang digituin, kira-kira gimana Pak? Ya.
Jika Anda mendapatkan ini bukan dengan cara yang hak, dengan cara curang, maka Anda telah memikul api neraka ya. Kira-kira nangis itu nggak orang sekarang kira-kira Pak? Allah alam Pak ya. Ini kira nangis Pak. Setelah dia nangis ribut lagi mereka Pak. Ya, duanya nangis ribut lagi. Kalau tadi ribut memperebutkan, sekarang ribut menyerahkan. Dia bilang, sudah kalau begitu, hakku buat kamu saja. Enggak Pak, hakku buat kamu aja. Jadi ribut lagi Pak. Ya, ribut lagi. Kalau tadi ribut memperebutkan, sekarang ribut menyerahkan Pak. Sama-sama nggak mau karena takut api neraka. Ya. Akhirnya saya sama Nabi. Kata Nabi apa? Sudah kalau begitu bagi dua saja. Ya, kalian ribut lagi kira-kira itu ya. Tadi ribut sekarang ribut. Sudah bagi dua saja. Ya, bagi dua. Jika salah satu di antara ada yang haknya terambil, saling memaafkanlah kalian. Saling memaafkanlah kalian Pak. Jamaah Rasulullah, kemudian turunlah ayat di Al-Quran Pak, surat keempat ayat 105. Ya. Ketika kasus ini Pak, lalu turunlah ayat ya. Surat 405. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nas bima araqallah. Sesungguhnya kata Allah, kami telah menurunkan Alkitab kepada Muhammad agar engkau memutuskan hukum di antara manusia dengan apa yang telah Allah ajarkan kepadamu. Ujungnya Pak Allah katakan wala takun lil khainina khasima. Janganlah engkau menolak yang benar demi membela yang curang. Jadi ayat ini Pak, Nabi Muhammad diingatkan Allah, Muhammad jangan pernah coba-coba engkau memenangkan yang curang. Kira-kira maksudnya itu Pak. Jangan pernah engkau memenangkan yang curang Pak ya. Kalau saja tidak turun ayat ini Pak, mungkin Rasulullah Pak akan salah memberikan keputusan, karena kata Nabi juga manusia biasa. Siapa yang paling pandai berargumentasi Pak, itu yang akan aku berikan haknya. Masya Allah zaman Allah Pak ya. Menariknya Pak, di Al-Quran ada beberapa ayat yang menegur Rasulullah SAW ya. Kan Rasul sekali lagi tadi saya sampaikan Pak, yang namanya Rasul itu kalau berbuat salah manusia aja, supaya manusia aja Pak, langsung tegur Allah. Ada beberapa ayat yang Rasul tegur Allah Pak, misalkan seperti abasa wa tawalla kan ya. Ya, Nabi bermuka masam ketika ada Abdullah ibn Maktum yang orang miskin yang tidak masuk Islam, sama Nabi dicuekin karena Nabi sedang fokus mendakwahi para pembesar Mekah Pak. Dicuekin. Allah tegur abasa wa tawalla. Nabi juga Pak pernah diskusi dengan para sahabat Pak ketika selesai perang Badar. Itu kaum muslimin kan membawa tawanan perang Pak ya, bawa tawanan perang. Ya, Rasul diskusi nih. Ini tawanan perang Badar diapain sama kita, kata Nabi ini? Yang musyawarah. Kata para sahabat senior Abu Bakar terutama mewakili Rasulullah, menurut kami kata sahabat senior, ini tawanan perang kita bebaskan dengan catatan mereka memberikan tebusan. Ya. Kata Umar, tidak Rasulullah, kita ini masih lemah. Semua tawanan sebaiknya dibunuh semuanya. Rasulullah Pak ikut pendapat Abu Bakar. Kata Rasulullah, kalau begitu aku ikut pendapat Abu Bakar, semua tawanan kita bebaskan dengan catatan memberikan tebusan Pak. Turun ayat. Ya, dalam surat ke-8 itu Pak, tidak pantas bagi seorang Rasul memiliki tawanan. Artinya Pak, Rasulullah SAW Pak salah mengambil keputusan. Harusnya Rasul Pak ikut pendapatnya Umar bin Khattab Pak, dibunuh. Harusnya dibunuh semua tawanan itu Pak. Tapi ternyata Rasul salah. Kami pun, tapi kan ini bukan unsur kesengajaan Pak ya. Karena memang murid Nabi juga sebagai manusia punya kesalahan yang tidak tahu ya. Akhirnya apa zaman keluar? Ini kesalahan ini Pak ditegur oleh Allah. Tapi menariknya, teguran ayat-ayat tersebut terhadap kesalahan Nabi Pak itu tidak diiringi dengan Nabi disuruh istighfar dan tobat. Tidak diiringi Pak. Tapi ketika Nabi hampir saja membela yang curang, ya karena sekali lagi Pak bukan sengaja karena tidak tahu Pak ya. Langsung Allah turunkan ayat ini. Andai saja Nabi Allah tidak terima, maka Nabi membela yang salah, ya memenangkan yang salah. Kata Allah Pak, andai saja Nabi tidak terima, Pak, Nabi akan membela yang salah. Menariknya Pak, ketika Nabi hampir membela orang yang curang Pak, kemudian Pak Allah menyuruh Nabi bertobat dan istighfar. Artinya zaman Allah, jangankan berlaku curang, mendukung orang yang curang saja dosanya besar Pak. Ya dosanya besar. Makanya ini yang ketiga. Khianat itu adalah mengambil sesuatu dengan cara yang tidak hak, ya, dengan cara curang, ya, dengan cara curang Pak. Itu namanya berkhianat, ya. Pedagang yang nipu pelanggannya, nipu konsumen Pak, itu pun bagian dari berkhianat. Mudah-mudahan zaman Allah jauhkan kita dari sifat berkhianat Pak ya. Dan sekali lagi sekelas sahabat Nabi saja yang bernama Tirkiro Pak terancam neraka gara-gara meninggal dalam keadaan sedang berkhianat, apalagi manusia biasa yang jauh dari kesolehan daripada para sahabat Nabi ya. Ini lebih berbahaya lagi. Yang kedua sekali tadi Pak ya, sifat buruk yang tidak mungkin ada pada orang beriman adalah berdusta dan berbohong Pak.
Inilah dua sifat buruk yang harus kita hindari. Yang pertama khianat, yang kedua berdusta. Mudah-mudahan dengan kita menjaga diri dari dua sifat buruk ini, Pak, Allah akan hilangkan juga, Allah kuatkan kita untuk mengendalikan sifat-sifat buruk yang lainnya. Tugas kita adalah, Nabi mengatakan bahwa kita punya sifat buruk. Tugas kita adalah Pak, bagaimana memanage supaya sifat buruk ini supaya tidak muncul, Pak, ya. Supaya tidak muncul. Semua kita punya sifat buruk, tapi bagaimana kita manage supaya tidak sering muncul. Syukur-syukur betul-betul kita kendalikan jangan sampai muncul sifat-sifat buruk ini. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi mudah-mudahan kita menjadi mukmin yang benar. Ya Allah, jauhkan kita dari berbagai macam sifat-sifat buruk sehingga kita menjadi layak menjadi hamba-hamba yang diridai Allah baik di dunia ataupun di akhirat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.